tahammuluhul masyaq, dan ketahanannya menghadapi susah payah, fi ridallah wa rasulih, untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Rela bercapek ria demi ridha Allah dan Rasulnya. Wa itharuhu ala aradid dunya, dan lebih mengutamakannya itu dibanding kesenangan dunia. Mungkin kesenangan dunia di saat-saat seperti ini adalah istirahat. Setelah seharian bekerja capek, akan tetapi orang memilih salat isya, memilih menunaikan salat tarawih, rela meninggalkan sementara kesenangan dunia. Itu gambaran tentang bagaimana seseorang yang merasakan manisnya iman. Karenanya tidak mengherankan kalau Nabi pernah menunaikan sholat malam dengan durasi yang sangat panjang, bacaan yang sangat panjang, karena berdiri lama dalam sholat malamnya itu sampai pernah kedua kaki beliau bengkak. Lalu ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang lampau dan yang kemudian. Artinya beliau maksum, dilindungi dari dosa. Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah saya tidak suka menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Walaupun berdiri lama, tapi beliau merasakan lezatnya ketaatan sholat malam itu. Bahkan beliau menjadikan sholatnya itu sebagai rehat. Ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan iqamat untuk sholat, buat kita rehat dengannya. Jadi Rasul kalau sholat merasakan rehat. Sebagaimana fisik perlu rehat ketika capek untuk mendapatkan staminanya kembali, demikian pula rohani perlu rehat. Dan rehatnya rohani itu adalah sholat. Sampai beliau pun mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan kesenangan hatiku, kesejukan mataku ada dalam sholat. Kalau kemudian kita merunut terus, pada generasi sahabat kita ambil sebagai contoh Utsman bin Affan, beliau pernah melaksanakan sholat witir 1 rakaat dan mengkhatamkan Al-Quran di dalamnya. Berapa jam kira-kira? Ya plus minus 10 jam. Kira-kira kalau imam kita ngimamin witir 10 jam, begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis jamaahnya. Jamaah sekalian, generasi tabi'in Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah, selama 40 tahun beliau menjaga sholat berjamaah di masjid, dan selama sholat berjamaah di masjid dalam rentang 40 tahun itu tidak pernah melihat punggung jamaah yang lain. Yang di belakang lihat punggung depannya? Lihat. Yang depan nggak lihat punggung jamaah yang lain kecuali imamnya. 40 tahun ia sholat berjamaah selalu berada di saf terdepan. Itu gambaran tentang orang-orang yang merasakan manisnya iman. Lalu bagaimana cara untuk meraihnya? Pertama adalah tingkatkan mahabbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Rasul bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, siapa yang 3 hal ini terdapat pada dirinya, maka ia merasakan manisnya iman.
Jadi iman itu ada rasanya. Rasanya manis. Bukan hanya jatuh cinta, kata orang dulu. Ada rasanya. Apa rasanya? Berjuta katanya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Jadi kata Rasulullah, ada 3 hal. Siapa yang 3 hal ini terdapat pada dirinya, maka dia merasakan manisnya iman. 1, atau yang pertama dari 3 hal itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Maka agar kita semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah, banyak-banyak ingat nikmat Allah dan sering-sering ingat tentang kelemahan diri kita. Yang kalau kita tidak dikasih nikmat sama Allah, tak bisa berbuat apa-apa kita. Kalau kita mencintai diri kita ciptaan Allah. Kalau kita mencintai keluarga kita, mereka adalah anugerah Allah untuk kita. Kalau kita mencintai fasilitas, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekarang, yang pada waktunya nanti juga akan dicabut semuanya dari kita, itu semuanya juga pemberian Allah. Jadi kalau kita mencintai diri kita, mencintai keluarga kita, mencintai semua fasilitas yang Allah berikan kemudahan kepada kita, semua itu pemberian Allah. Maka sumber segala kecintaan adalah Allah, maka yang paling berhak dicintai melebihi yang lain adalah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ridho kepada Allah dan segala yang datang dari Allah. Segala ketentuan Allah. Ridho. Maka beliau bersabda, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, dhaqatu amal iman, merasakan rasanya iman, yakni manisnya iman. Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa? Yaitu orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Makanya pagi dan sore 3 kali kita dianjurkan Nabi untuk membaca. Raditu billahi rabba wa min islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu sore. Apa keutamaannya? Orang yang melakukannya haqqun 'alallahi ayyurdiyah, kata Nabi. Pasti Allah menjadikannya ridho. Maka perlu kita nyatakan, perlu kita ekspresikan, kita afirmasi terus dari waktu ke waktu. Bahwa aku ridho kepadamu ya Allah, aku ridho kepada Islam, aku ridho kepada Nabi dan Rasulmu. Supaya kita menerima segala ketentuan dari Allah itu dengan kelapangan jiwa. Yang ketiga, tazkiyah. Menyucikan diri, menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa itu baru dicek. Akan merasakan lezatnya ibadah. Bersihkan hati dari dosa, dari penyakit-penyakit hati dengki dan sejenisnya, agar kita merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang menyukai satu minuman spesial baginya, itu kesukaannya. Akan tetapi kalau ada orang menyuguhkan kepada kita minuman kesukaan kita itu dengan gelas, yang gelas itu dipungut dari tempat sampah. Di situ ada bekas kotoran ayam, di situ ada jilatan anjing, di situ ada kotoran-kotoran yang lain. Kemudian diambil begitu saja, kemudian minuman yang kita suka itu dituangkan di gelas itu. Silahkan minum. Apakah kita merasakan lezat? Pasti tidak. Bahkan minum pun tidak. Demikian pula ketika orang tidak membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran maksiat, kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran penyakit hati, maka sulit merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya. Yang keempat dan terakhir adalah doa. Minta kepada Allah agar kita cinta padanya. Minta kepada Allah agar kita ridho padanya. Minta kepada Allah agar kita bisa menyucikan jiwa kita. Dan untuk ketiga hal ini Allah melalui Rasulnya, Rasul mengajarkan kepada kita doa-doa.
Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribini ila hubbik. Wahai Allah, aku minta kepadamu agar ku cinta padamu, cinta pada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal yang mendekatkan saya kepadamu. Kuncinya, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Artinya, la haula, tiada peralihan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan peralihan itu illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Lebih khusus lagi, la haula, tiada daya untuk menangkal keburukan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Lebih spesifik lagi, la haula, tiada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Siapapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, sealim apapun kita, kalau kita mengandalkan diri kita, lupa minta pertolongan Allah, maka kita akan dicampakkan oleh Allah, dinistakan oleh Allah karena kesombongan itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman, kita raih dengan meningkatkan cinta kita pada Allah, ridho kepadanya, kita lakukan tazkiyah, penyucian jiwa, dan tidak lupa mohon agar ditolong oleh Allah selalu. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.